Halo semua, dari sama gue Luis di Kinectech ID. Nah, jadi di sini gue udah lama ya tidak membahas dunia perhardwarean dan per PC-an gitu ya. Dan kita semua udah ngeliat bahwa Intel sama AMD udah nge-reveal beberapa produk prosesornya mereka gitu ya. Dan kita udah sempat lihat performanya juga harusnya. Cuman di video kali ini gue tidak akan membahas itu karena seperti yang kita tahu bahwa platform baru itu pasti harganya juga tidak terjangkau gitu, pasti terutama pas awal-awal rilis gitu. Jadi di video kali ini gue bakalan flashback ke komponen-komponen atau hardware yang lebih tua lah ibaratnya, karena di sini gue yakin pasti kalian tetap banyak yang ngincer hardware atau komponen PC yang harganya lebih terjangkau dan ngincer komponen-komponen yang bisa dibilang cukup jadul lah, karena gue yakin kalian pasti ada banyak yang tidak mempedulikan arah upgrade dan segala macam dan lebih mementingkan gue cuman pengen main GTA 5, pengen main Genshin Impact, pengen main Valorant aja udah cukup, gue nggak peduli yang lain-lain, yang penting gue punya PC satu udah tok, pengen main gitu doang. Dan di sini gue akan ngebahas PC untuk melakukan kegiatan tersebut yang sudah kebetulan gue rakit di belakang. Nah, komponen-komponen yang gue pakai di PC build ini itu tuh beberapa ada yang dari brand lokal yang namanya itu Furion. Karena di sini gue cukup penasaran karena gue biasanya itu lebih familiar sama brand-brand lokal yang bikin mouse sama keyboard gitu. Jadi untuk brand lokal seperti Furion yang bikin motherboard, VGA card, power supply, casing segala macam itu gue belum pernah ngelihat secara langsung produknya seperti apa. Jadi di sini gue rakit beberapa dari komponennya mereka. Jadi target untuk rakitan PC kali ini adalah budgetnya di 7 juta dan bisa mainin game-game kayak GTA 5, kayak Valorant, kayak Genshin Impact itu udah bisa dimainin dengan frame rate yang stabil dan dengan resolusi Full HD atau 1080p. Gitu, karena di resolusi 1080p kayak kebanyakan orang udah pakai monitor dengan resolusi segitu gitu. Dan perlu diingat juga bahwa rakitan PC ini adalah komponen yang digunakan ini adalah bebas sebenarnya, kalian bisa tentuin sesuai dengan selera kalian, selera desain kalian atau selera merek tertentu, itu terserah sama kalian. Ini balik lagi based on referensi dari gua aja biar kalian dapat gambaran kalau keluar budget segini itu kurang lebih dapetin PC yang performanya seperti apa. Oh ya, dan sesuai janji gua di video yang lalu bahwa gua di sini akan meng-giveaway dua barang. Yang pertama adalah gaming speaker dari Furion dan satu set mouse dan keyboard dari Furion juga. Dan untuk cara ikutannya seperti apa, nanti kalian nonton aja video ini sampai habis, karena di video ini nanti gue bakalan selipin satu pertanyaan yang kalian untuk cara menjawabnya itu kalian bisa jawab di satu postingan Instagram yang nanti akan gue post setelah video ini nanti gitu. Jadi silakan kalian jawab pertanyaan kalian di sana dan ikutin cara yang seperti apa, dan good luck buat kalian yang pengen ikut giveaway dari gua dan Furion kali ini. Oke, jadi langsung aja komponen pertama yang akan gue gunakan dari prosesornya itu gue pakai Intel i3 9100T. Ini prosesor line up budgetnya Intel yang punya 4 core dan juga 4 thread. Dan selain itu dia juga sudah ada integrated graphics, dia itu pakai Intel UHD 630. Dan seingat gue bedanya antara 9100 sama 9100T itu adalah di 9100 itu dia dapat box retail sama CPU cooler, sementara yang 9100T itu dia nggak ada dapat box retail sama CPU cooler, jadi benar-benar dapat prosesornya doang. Cuman tenang aja karena di sini gue akan rekomendasiin CPU cooler juga, dan di sini gue mungkin akan rekomendasiin Sagatech Airkiller Pro RGB. Ini CPU cooler aftermarket dari Sagatech yang harganya itu cuma sekitar 400 ribuan, warna putih dan juga sudah ARGB. Dan karena ini adalah cooler aftermarket, jadi kita bisa expect performa yang harusnya lebih bagus daripada CPU cooler bawaannya Intel. Gitu. Dan untuk lebih gampang nanti akan gue taruh linknya di deskripsi untuk link pembeliannya biar kalian nyarinya lebih gampang. Lalu untuk motherboardnya di sini gue pakai Furion Duravel H110M4 dan ini adalah MOBO untuk platform Intel generasi 6 sampai ke 9 dengan soket LGA 1151. Nah, selain itu dia juga punya 2 slot RAM 2DR4 dan selain itu dia juga ada slot M.2 NVMe. Jadi kalau misalkan kalian berencana untuk pakai SSD M.2 NVMe di motherboard ini itu bisa banget kalian pakai. Cuma karena di sini targetnya gue untuk rakit PC budget, jadi gue tidak akan menggunakan SSD M.2 NVMe. Jadi di sini gue bakal pakai SSD Furion Proxima SATA 3 yang size itu 512 GB. Selain itu di sini gue memutuskan untuk tidak menggunakan hard disk gitu, karena di sini menurut gue SSD lebih penting karena lebih cepat juga. Jadi untuk booting Windows, loading game segala macam ini bisa lebih cepat, dan dengan size 512 GB setidaknya pas gue udah installin semuanya di sini gue bisa masukin GTA 5 sama Valorant dan beberapa software yang lainnya, dan size-nya juga pun masih cukup luas gitu, bisa dimasukin software yang lebih banyak lagi. Coba balik lagi nih selera, kalau misalnya kalian pengen tambahin harddisk lagi itu bisa, mungkin nambahnya sekitar 600 sampai 700 ribuan untuk yang 1 TB. Nah, selain itu untuk memorinya di sini gue menggunakan
memori RAM dari Acer 2 keping 8 GB yang speednya itu 2666 MHz dan harga per kepingnya itu di 500 ribuan. Nah, lanjut untuk VGA cardnya di sini gue pakai Furion GTX 1060 6 GB GDDR5. Dan di sini harganya sekarang itu di 2 jutaan gitu, dan dengan GTX 1060 ini masih bisa lah untuk ngedrive game-game yang tadi udah gue sebutin. Selain itu untuk power supply-nya di sini gue pakai Furion Arc 550 RGB White Edition. Jadi dia ini fan-nya sudah RGB, dan selain itu untuk sertifikasinya dia sudah 80+ White karena dia termasuk power supply yang harganya terjangkau juga. Lalu untuk casingnya di sini gue pakai Furion Dragon Ice. Ini harganya cukup murah, cuma sekitar 400 ribuan aja. Tapi looks-nya menurut gue cukup menarik gitu, dan ini full warna putih dan dia ada kayak di bagian depannya itu dia ada kayak semacam RGB kayak mata gitu, dan dia ada efek infinity mirror-nya gitu. Jadi bisa dibilang case ini desainnya cukup menarik dan dia bisa muat sampai 8 fan dimasukin ke dalam sini semuanya. Cuman di sini menurut gue karena gue udah lihat internalnya kayaknya cuman optimal itu cuman pakai 3 fan aja. Jadi 2 di atas sama 1 di belakang, dan kebetulan di casing ini tuh kita udah dapat 1 fan dari Furion di bagian belakang. Jadi kita tinggal nambahin 2 fan lagi, dan untuk 2 fan tambahannya ini gue pakai Furion Snow Ring yang 120 mili 2 buah di bagian atas untuk intake biar dia airflow-nya positif, dan masing-masing fan ini tuh harganya di sekitar 100 ribuan. Dan kurang lebih final looks-nya seperti ini, kalian bisa lihat di samping gua. Jadi kalau misalkan kalian pengen rakit PC yang tema warna putih dan nyala-nyala gitu, gua rasa build kali ini bakalan cocok untuk itu. Dan selain itu untuk ganti si RGB-nya sendiri itu juga cukup gampang, itu bisa diganti lewat si casing-nya sendiri. Jadi tinggal dipencet aja itu langsung keganti warnanya, jadi cukup mudah. Dan sekarang langsung aja gue bahas soal performanya. Nah, sebelumnya di sini gue tahu bahwa komponen-komponen yang gue pakai beberapa bukan komponen-komponen yang baru. Contohnya kayak prosesor, motherboard, sama VGA. Tapi kalau misalnya ngeliat dari performanya, di sini gue ngetes di 2 game yang harusnya masih populer sekarang kayak GTA 5 sama Valorant. Dan di sini performanya masih nyaman banget. Dan bahkan di sini gue ngetesnya semuanya di setting high dengan resolusi Full HD atau 1080p. Jadi memang performanya bisa dibilang masih oke banget menurut gue. Dan di sini average FPS dan 1%-nya itu nggak jauh gapnya. Jadi kita bisa expect untuk dapetin 60 FPS itu masih bisa banget, terutama di game kayak GTA 5. Kalau di Valorant sih performanya bisa dibilang udah tumpeh-tumpeh. Kalau kalian pengen pakai monitor 144 Hz ini harusnya masih bisa kepake, dan karena kebetulan di sini gue pakainya setting high, tinggal kalian sesuaikan aja settingnya biar bisa achieve 144 Hz dengan lebih fluid lagi. Dan berikut gue juga ada ngetes benchmark sintetisnya kayak Cinebench R15 dan juga R23 untuk performa dari si prosesornya, dan untuk secara keseluruhan dan juga si VGA cardnya gue ada tes juga di 3D Mark File Extract dan juga 3D Mark Time Spy untuk API DirectX 12-nya, dan silakan kalian lihat sendiri. Dan gue rasa PC dengan spesifikasi budget seperti ini performanya bisa dibilang masih cukup solid sih, dan mungkin kalian yang consider rakit PC budget mungkin kalian bisa ngikutin referensi yang udah gue kasih. Combek lagi, ini sangat fleksibel banget, namanya juga PC rakitan, kalian bisa ganti komponennya sesuai dengan yang kalian suka aja gitu. Jadi ya jadikan ini aja sebagai referensi. Kalau kalian keluarin duit 7 juta untuk rakit PC, kurang lebih ya performanya mungkin bakalan seperti ini. Dan memang di sini gue kebanyakan pakai komponen dari Furion yang dimana mereka adalah brand lokal, karena di sini gue juga penasaran gitu, karena gue belum pernah nyobain komponen atau gue belum pernah nyobain rakit PC menggunakan komponen mereka gitu. Dan ya gue rasa seperti itu, dan semoga Furion kedepannya makin banyak line-up yang lebih luas lagi dan makin bisa bersaing lagi dengan yang lain-lainnya. Dan thank you juga buat Furion yang sudah mensupport giveaway kali ini, dan buat kalian yang pengen ikutan giveaway tadi dapat speaker sama 1 set mouse dan juga keyboard, kalian bisa ikutin cara yang tadi udah gue jelasin dan udah gue selipin tadi, dan kalian bisa lari ke Instagram karena di sana gue akan ngepost setelah video ini naik. Dan ya, good luck buat kalian yang pengen ikutan. Jadi gue rasa itu aja. Nah, seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Ekrangetech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.